Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tim 4 yang beranggotakan saya sendiri, Ridayanti, dan rekan-rekan saya, Della Tiara Alvinita, Rahamzan Saputra, dan Vinanda Wayu Saputra. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang monitoring pelaksanaan mutu dan evaluasi pelaksanaan mutu. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Della Tiara Alvinita. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring pelaksanaan mutu. Monitoring itu adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, dan monitoring juga melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Jadi, monitoring itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus yang merupakan bagian yang bersifat integral dari manajemen yang meliputi penilaian yang bersifat sistematis terhadap kemajuan suatu pekerjaan. Sedangkan monitoring pelaksanaan mutu adalah suatu kegiatan untuk memantau dan mengawasi jalannya suatu program atau kegiatan agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara berkesinambungan selama pelaksanaan program untuk mendeteksi masalah atau kekurangan yang mungkin muncul, sehingga dapat diambil langkah perbaikan secara cepat. Fokus monitoring adalah pada komponen proses pelaksanaan program, baik itu menyangkut proses pengambilan keputusan, manajemen kelembagaan, maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, apa hambatan yang dihadapi, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain, monitoring menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan pemberian saran untuk memperbaiki atau menyempurnakan masalah yang terjadi. Adapun tujuan dari proses monitoring adalah yang pertama itu mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga itu, melaksanakan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dan yang terakhir itu, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu evaluasi pelaksanaan mutu. Evaluasi mutu pendidikan merupakan proses yang sistematis untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kualitas dan efektivitas sistem pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perbaikan, dan pengembangan kebijakan. Evaluasi mutu pendidikan melibatkan berbagai aspek, termasuk proses pembelajaran, kebijakan sekolah, kurikulum, manajemen, dan pencapaian siswa. Secara sederhana, kualitas pendidikan dapat diukur dengan cara memaksimalkan komponen-komponen yang terkait dengan sekolah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, evaluasi mencakup pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan terhadap objek evaluasi. Nah, menurut Rossi dan Freeman, model evaluasi sistem menganalisis 5 aspek. Yang pertama, ada input. Nah, input ini adalah terdiri dari suatu kumpulan orang-orang dalam suatu komunitas atau organisasi dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta perangkat pendukung proses pembelajaran yang ada di dalam organisasi tersebut. Kedua, ada keluaran output. Adanya lulusan dari program studi tersebut, indeks atau prestasi atau IV, lama masa studi, hasil penelitian yang dilakukan, beberapa karya ilmiah lainnya. Yang ketiga ada dampak yang dihasilkan atau outcome, yang dimana kebutuhan akan tenaga kerja perlu baik secara nasional dan internasional dapat terpenuhi dan menurunnya tingkat pengangguran sehingga meningkatkan tenaga kerja terdidik. Yang keempat ada pengaruh atau impact
Adanya peningkatan tingkat kesejahteraan keluarga para lulusan di program studi tersebut disebabkan karena tingkat pendapatan yang lebih baik dibanding lulusan program studi yang lain, dan adanya peningkatan tingkat kemandirian dari para lulusan program studi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.